uh, menghasilkan sesuatu itu produktif. Jadi perilaku sehat itu agak berbeda dengan perilaku sakit. Kalau perilaku sakit itu individu itu yang sedang sakit, dia mencari kesembuhan, itu adalah perilaku sakit. Sedangkan kalau perilaku sehat itu adalah individu untuk memelihara kesehatannya atau meningkatkan kesehatannya. Jadi kalau perilaku sakit itu orangnya sakit, bagaimana dia memperoleh kesembuhan, sedangkan perilaku sehat itu bagaimana dia memelihara kesehatannya dan meningkatkan kesehatannya. Nah, persepsi sakit itu tentu saja berbeda-beda di negara maju, berbeda dengan di masyarakat tradisional. Negara maju dia menganggap bahwa sedikit gangguan saja sudah menganggap dia sakit. Jadi dia akan memeriksakan kondisinya ke dokter. Dia akan datang kepada orang yang tepat. Tetapi berbeda dengan masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional itu dia datang biasanya sudah dalam kondisi yang parah, sehingga akhirnya pas dia dirawat pun sudah kondisinya mungkin susah diselamatkan, atau kalau di kesehatan giginya sudah harus dicabut gitu ya. Kalau di negara yang maju atau masyarakat modern, dia seharusnya kayak periksa gigi itu tidak dalam keadaan sakit. Jadi orang memeriksakan giginya itu baik kondisi sehat, itu dia akan datang ke dokter gigi, periksa secara rutin bagaimana kondisinya. Tetapi kalau di negara yang kurang maju, dia datang ke dokter gigi apabila ada keluhan sakit baru dia datang. Jadi kalau tidak ada keluhan sakit, dia tidak akan datang ke dokter gigi. Itu bedanya. Dan ini di Indonesia masih seperti itu. Jadi kalau orang giginya sakit, dia tidak akan datang ke dokter gigi sampai suatu saat dia tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya itu. Jadi dia akan datang dalam kondisi yang sudah parah sehingga giginya harus mungkin dicabut atau tindakan yang lain. Jadi ini adalah contoh orang di Indonesia bahwa kondisinya sakit gigi yang sudah parah. Jadi sudah bengkak, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, baru dia periksa ke dokter gigi. Nah, perilaku hidup sehat itu adalah segala aktivitas yang dilakukan untuk menjaga atau memperbaiki kesehatannya. Ini terlepas dari kondisi kesehatan saat ini baik sehat ataupun sakit, tetapi ataupun untuk mencapai tujuannya yang lebih sehat. Ini adalah perilaku hidup sehat. Nah, bagaimana dengan motivasi? Kita bahas motivasi. Motivasi itu adalah dorongan ya untuk melakukan sesuatu. Itu adalah motivasi. Kadang kalau seseorang jatuh cinta kepada orang lain, dia akan terdorong untuk melakukan yang merespon orang yang dia suka itu supaya dia mau kepadanya. Jadi untuk memotivasi itu dia mungkin dengan berbusana bagus, tampil menarik, dan lebih rapi, wangi, seperti itu ya. Itu ada salah satu motivasi. Dan ada juga sampai-sampai kalau misalnya cintanya ditolak, mungkin dia termotivasi juga pergi ke orang pintar, dukun, balian gitu. Bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa jatuh cinta padanya. Jadi ada motivasi keinginan dari dalam yang ataupun dari luar yang mendorong seseorang itu untuk bertindak sesuatu. Ini adalah kisah Brian dan Carrie. Ini ada sepasang kembar. Ini dilahirkan yang satunya dalam kondisi kalau tidak salah jantungnya lemah, sedangkan yang satunya sehat. Nah, pas kalau di Amerika itu bayi dipisahkan dalam box masing. Di saat kondisi si kembarannya ini sangat makin memburuk, maka seorang bidan dia ada inisiatif untuk memberikan support kepada kembarannya yang sedang sakit. Nah, saat kembarannya itu memeluk si kembarannya yang sedang sakit. Dan apa yang terjadi 24 jam kemudian kembarannya yang sakit itu ternyata
dia mampu bertahan dan hidup. Jadi ini adalah motivasi motivasi intrinsik ya, karena secara insting si kembarannya ini memeluk kembaran satunya yang sedang sakit sehingga dia bisa hidup. Nah, ini adalah motivasi juga yang sering dilakukan oleh pelajar. Jadi dia ingin mendapatkan nilai yang bagus sehingga bagaimana cara mencontek dia lakukan. Jadi ada yang mau ke kamar mandi, ada yang ditaruh di botol minum, ada yang ditulis di kuku, ada yang di tangan, ada yang memakai lengan panjang, berbagai cara. Yang paling sering adalah contekan kerpekan di tangan dan di kertas. Mahasiswa saat ujian sering ke kamar mandi. Nah, itu dia. Itu sebetulnya dia sedang membuka contekan. Dicurigai sedang membuka contekan. Makanya kalau ujian, kalau ini kan ujiannya masih dalam daring ya. Kalau ujian tidak daring, dia mahasiswa yang ke kamar mandi dianggap mengerjakan tugasnya sudah selesai. Jadi sebelum ujian seharusnya dia sudah ke kamar mandi. Jadi pas ujian dia tidak akan ke kamar mandi lagi. Trik-trik seperti ini yang sering dilakukan. Nah, ini kebiasaan mencontek ini yang sudah membudaya di India. Jadi sampai orang tuanya yang berusaha memberikan contekan kepada anaknya yang sedang melakukan ujian. Jadi mereka sampai memanjat-manjat gedung. Kemudian anak-anaknya di saat ujian pun supaya tidak mencontek dan tidak nengok ke kanan kiri, dia kepalanya dikasih kardus. Kemudian ada yang kanan kiri ini pakai ikat kepala dengan kertas sehingga tidak melihat kanan kiri. Ini sama seperti itu. Jadi banyak trik yang rupanya dilakukan. Nah, sekarang motivasimu untuk sekarang kuliah itu mau apa? Sekedar hura-hura, mau menemukan pendamping hidup seorang dokter gigi, atau kamu sendiri yang pengen menjadi dokter gigi? Jadi itu adalah motivasimu dari awal hingga jadi sarjana kedokteran gigi, kemudian dari sarjana kedokteran gigi menjadi dokter gigi. Nah, ini adalah apa motivasimu? Nah, ada juga orang yang memiliki motivasi, aku mau jadi dokter gigi karena kayaknya gampang dapat uangnya dibanding pekerjaan yang lain. Mungkin seperti itu. Kalian pengen menjadi dokter yang benar-benar dokter yang menolong, jadi beneficient, benar-benar yang seperti itu. Apa itu motivasi? Motivasi adalah alasan yang mendasari individu untuk melakukan sesuatu. Jadi dia mendorong seseorang untuk bertindak. Motivasi ini tinggi bila alasannya kuat untuk mencapai tujuan. Misalnya kamu pengen banget jadi dokter karena pesan dari orang tuamu pun juga kamu inginkan kamu menjadi dokter sehingga kamu termotivasi untuk menjadi dokter. Itu adalah motivasi yang kuat. Jenis-jenis motivasi itu ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Jadi kalau memang tumbuh dari keinginanmu sendiri, mungkin dulu kamu pernah sakit gigi kemudian ditolong oleh dokter gigi sehingga kamu merasakan giginya nyaman, dan jadi dokter rasanya kok bagus sekali, enak sekali, bisa menghilangkan sakit orang lain. Mungkin itu adalah motivasi dari dalam dirimu sendiri. Tetapi kalau kamu ke fakultas kedokteran gigi karena pacarmu juga ngambil di fakultas kedokteran gigi, atau karena orang tuamu menginginkan kamu menjadi dokter gigi, itu adalah motivasi eksternal yang dari luar. Nah, faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap motivasi, terjadinya suatu motivasi itu apa? Determinannya adalah ada yang disebut faktor pemuas dan faktor pemelihara. Kalau yang namanya faktor pemuas itu mungkin kamu akan puas karena prestasi yang diraih. Dokter gigi itu keren. Jadi kamu puas kalau nanti kamu akan menjadi dokter gigi. Kelihatannya dia orangnya bertanggung jawab, bekerja nanti bagus, banyak orang puas. Kemudian memiliki kepuasan. Jadi kalau kamu mengerjakan pasien tadinya sakit, kemudian setelah itu keluar dari ruang praktekmu, si pasien itu akan happy, bahagia,
karena sakit giginya sudah hilang, itu adalah kepuasan kerja itu tersendiri. Jadi itu adalah termasuk dalam faktor pemuas. Satunya lagi adalah yang namanya faktor pemelihara. Jadi faktor pemelihara itu contohnya di sini adalah adanya dan keselamatan kerja. Jadi kalau kerja jadi dokter gigi kan kamu mengerjakan pakai handscoon, pakai masker, pakai penutup kepala, pakai mungkin APD, pakai sepatu boot, seperti itu. Itu bahwa keselamatan kerja kalian itu dijamin. Kemudian kondisi kerjanya kondisif. Jadi teman-teman kerjanya baik, ya orang di sekitar kalian baik, itu adalah kondisi kerja yang kondisif. Kemudian ada hubungan interpersonal antara teman sejawat, atasan dan bawahan itu saling menghargai. Jadi suasananya menyenangkan. Jadi mau tidak mau kalian menjadi betah di sana. Oke, teori hierarki atau kebutuhan jenjang kebutuhan menurut Maslow itu ada dasarnya. Jadi dasar teorinya bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, dia selalu menginginkan yang lebih banyak. Dia tidak ingin hanya begini-begini saja. Jadi kalau kamu sebulan hanya mendapat uang saku 2 juta, terus kebutuhan kamu masih mempengen beli baju, beli make up, beli sesuatu yang menyenangkan hatimu. Mungkin 2 juta itu masih kurang, sehingga kamu pengen perlu lebih banyak lagi. Jadi kebutuhannya itu akan meningkat terus. Jadi 2 juta tidak cukup, sehingga 5 juta. Begitu 5 juta, kamu kayaknya kurang. Ini kalau untuk beli handphone baru, dengan nabung sebulan 2 juta, berapa lama kamu harus mendapatkan iPhone jenis terbaru, misalnya seperti itu. Jadi kebutuhan itu akan terus meningkat dan kebutuhan itu akan dan harus dipenuhi. Jadi kebutuhan yang belum terpuaskan itu adalah kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi keinginanmu untuk mendapatkan sesuatu yang belum kamu miliki itu akan menjadi lebih besar. Nah, kebutuhan ini kalau menurut Maslow ada jenjang-jenjangnya. Jadi ada tingkatannya. Yang tingkatan paling bawah yaitu tingkatan secara psychological needs, yaitu misalnya kayak bernafas, makanan, air, ya gitu ya, tempat tinggal, kebutuhan tidur, kemudian kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan dihargai dan aktualisasi diri. Nah, ini secara garis besar terbagi juga dalam 3 bentuk kebutuhan. Jadi ada yang namanya basic need, psychological needs, dan self fulfillment. Jadi ada dibagi dalam 3 kategori besar. Nah, sekarang apa pengertiannya? Untuk yang pertama adalah yang kebutuhan paling dasar, yaitu psychological need. Jadi kebutuhan fisik dan kebutuhan biologis. Jadi kebutuhan akan lapar, makanan, ya, kebutuhan akan minuman, kebutuhan akan seks, kemudian akan oksigen untuk bernafas, karena lelah, butuh tidur, dan lain-lain, ya, kebutuhan seperti itu. Terus kebutuhan akan keselamatan dan keamanan. Ini bila kebutuhan fisiologis terpuaskan, jadi kebutuhan fisiknya yang dasar tadi terpuaskan, maka seseorang baru berpikir akan keselamatan dan keamanan. Jadi kalau kalian melihat seorang gelandangan, dia yang penting pertama adalah dia bisa makan, tapi dia tidur sembarangan. Jadi dia belum memikirkan keselamatannya. Ya, contohnya ada itu. Jadi begitu makan terpenuhi, kemudian dia merasa, aduh, kok aku rasanya nggak aman ya tidur sembarangan, misalnya seperti itu. Jadi dia akan perlu kebutuhan akan keselamatan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang. Jadi adanya persahabatan, itu adalah suatu kebutuhan. Atau kamu bisa mencurahkan perasaanmu kepada orang lain, itu kebutuhan akan kasih.
Kemudian ada kebutuhan akan penghargaan. Kamu berprestasi, rasanya bangga dengan prestasimu. Jadi kamu merasa bahwa kamu patut dihargai ataupun menghargai dirimu sendiri. Jadi kebutuhan akan pengakuan dari orang lain bahwa kamu itu berprestasi, misalnya gitu. Terus kadang kalau aku lihat ya, pasangan muda-mudi di usia kalian itu tidak punya pacar. Nah, tidak punya pacar. Ada yang bangga bahwa statusnya single, tetapi ada yang malu dengan status single. Dia malu, kok aku seolah-olah belum laku gitu ya. Jadi buat dia, kalau dia statusnya pacaran, dia tulis di statusnya itu bahwa dalam kondisi pacaran atau pacarnya seseorang, atau kalau di IG itu selalu dituliskan nama dia kemudian @siapa gitu ya, seolah-olah itu adalah pasangannya dia. Jadi tidak boleh diambil atau entah apa pikirannya. Jadi itu adalah kebutuhan, sebenarnya adalah kebutuhan akan penghargaan, esteem needs. Jadi pengakuan atau suatu perhatian dari orang lain. Kemudian yang paling tinggi, kalau semuanya sudah terpenuhi, orang itu baru akan menunjukkan kebutuhan untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi keahliannya, potensi yang dia miliki, itu ada di dalam self aktualisasi diri. Jadi kalau kalian sering ikut seminar-seminar, pembicara dalam seminar itu dia sudah menunjukkan kemampuannya atau keahliannya atau potensi yang dia miliki. Itu adalah kebutuhan yang paling tinggi. Kalau jenjangnya adalah kebutuhan paling atas. Nah, ada teori kebutuhan yang lain, yaitu teori X dan teori Y. Teori ini diperkenalkan oleh McGregor. Jadi ini mengasumsikan karyawan dengan manajernya. Jadi si manajer ini berpikir tentang teori X, yaitu asumsi negatif, dan teori Y yang asumsi positif. Jadi kalau asumsi negatif itu bahwa pada dasarnya karyawan itu tidak suka sama pekerjaannya. Kalau bisa dia menghindar, tidak mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi kan mereka itu kan harus dipakai. Jadi mereka itu diancam kalau tidak melakukan, ada hukuman, mungkin gajinya dipotong dan sebagainya. Nah, karyawan ini akan biasanya mencari, emangnya ada ya aturan seperti itu, misalnya seperti itu ya, emangnya ada, jadi mencari kelemahan-kelemahannya. Nah, karyawan yang seperti ini biasanya memilih keamanan sebagai faktor yang terkait dengan pekerjaannya, dan dia menunjukkan ambisi. Jadi mungkin bisa jadi dengan seperti yang kemarin ya, kelihatan dengan demo dan sebagainya. Ini adalah asumsi yang negatif ya. Sedangkan bagaimana dengan asumsi yang positif? Dia adalah kebalikannya. Jadi karyawan itu dia menganggap bahwa pekerjaan itu menyenangkan. Jadi misalnya kayak pekerjaan dokter gigi bagiku adalah pekerjaan yang menyenangkan. Jadi aku bagaimana supaya si pasien itu mau dirawat giginya, itu adalah apapun sikap pasien, itu aku bisa mengendalikan emosiku supaya aku tidak marah, supaya si pasien itu bisa aku rawat giginya. Jadi mencapai tujuanku untuk merawat pasien itu. Kemudian aku bersedia untuk belajar, menerima, mencari pengetahuan apa sih yang terkait dengan kasus-kasus pasien, dan bertanggung jawab terhadap apa yang aku lakukan. Ini seperti itu dia. Kemudian mampu membuat keputusan yang inovatif. Kemudian bisa juga sampai disebarluaskan, misalnya menemukan sesuatu, disebarluaskan, dan bukan hanya mereka yang ada di level atas saja yang menentukan apa yang akan aku kerjakan. Jadi kadang aku berinovasi terhadap hasil karyaku, kemudian inovasiku itu aku sebarkan ke orang lain. Jadi tidak melulu dari atasan atau dari dekan yang harus kamu harus begini, ya, enggak melulu seperti itu. Itu adalah teori dari McGregor. Kemudian ada yang namanya teori motivasi prestasi. Jadi ini teorinya dari McClellan.
ada kebutuhan yang namanya kebutuhan afiliasi. Ini mirip-mirip sama punyanya Maslow ya. Jadi keinginan menjalin hubungan antar personal yang ramah dan akrab gitu ya. Ya, kemudian kebutuhan akan kekuasaan. Jadi orang pun perlu kekuasaan, keinginan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Jadi ada orang-orang yang memang dia mau kelihatan powerful, mau kelihatan supaya orang terkesan, terus memiliki kedudukan dan mempertahankan kedudukannya untuk menjaga reputasi, itu adalah kebutuhan kekuasaan. Tapi tetap aja ada kebutuhan berprestasi, jadi dorongan untuk memenuhi kegiatan yang bernilai. Jadi dia memiliki sesuatu yang melebihi standar. Jadi dia berusaha keras untuk berhasil dan bertanggung jawab. Itu adalah kebutuhan akan prestasi. Jadi dia tidak mau menjadi seorang mahasiswa biasa-biasa saja, tetapi mahasiswa dengan nilai IPK 4, misalnya seperti itu. Nah, variabel motivasi ini ada 3, yaitu jadi kekuatan dari motivasi itu tergantung dari faktor motifnya, faktor ekspektasi, dan faktor insentif. Motif itu adalah motivasi untuk kebutuhan inner needs yang mendorong individu untuk memenuhinya dan menentukan tindakan yang dilakukan. Itu adalah motif. Ekspektasi itu harapan untuk lingkungan. Jadi bisa pekerjaannya, bisa pekerjaannya itu memberikan fasilitas. Mungkin kalau aku jadi dokter gigi di rumah sakit A, nanti aku akan mendapat fasilitas mobil, rumah, seperti itu ya, itu ekspektasi. Jadi itu yang mendorong seseorang untuk memiliki motivasi untuk bekerja di rumah sakit tersebut. Atau mungkin aku akan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Aku kalau sakit nanti aku akan dirawat di rumah sakit itu dengan tanpa bayar. Atau ada tunjangan hari tua di saat nanti aku pensiun, itu adalah ekspektasi. Ada juga insentif, yaitu apabila kita bekerja itu dapat imbalan loh, gitu ya, imbalannya lumayan gede, misalnya seperti itu. Terus merupakan perangsang untuk kegiatan yang mempengaruhi sikap dan jadi kegiatan itu merupakan perangsang sehingga kita bersikap lebih baik untuk mencapai tujuan kita. Jadi kalau misalnya pekerjaan itu didasarkan pada kinerja per jam, kalau kamu mengerjakan 1 jam, kamu dapat gampangannya 1 juta, kemudian kamu 2 jam, kamu bisa dapat 2 juta, kenapa tidak kerja 10 jam? 10 jam kamu bisa dapat 10 juta, bisa seperti itu. Jadi merupakan rangsangan. Oke, dalam motivasi ini dalam promosi kesehatan ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Sebetulnya ada 5 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan insting. Insting itu kayak binatang ya, kayak bayi ke ibunya, bayi waktu lahir kayak ibunya dia langsung mencari air susu ibunya, itu adalah insting. Pola perilaku secara biologis ini diturunkan sejak lahir. Jadi insting untuk hidup misalnya ya, seksualitas untuk mendapatkan keturunan, ya, insting untuk menyelamatkan diri dengan cara menjelajah, lari atau dan sebagainya. Itu adalah pendekatan insting. Jadi pendekatan ini bisa diterapkan dalam promosi kesehatan. Yang kedua, pendekatan dengan pemuasan kebutuhan atau drive reduction. Kalau manusia itu terdorong, dorongan itu merupakan motivasi dari dalam untuk berperilaku tertentu guna mencapai tujuannya sehingga terjadi keseimbangan. Jadi dia
terdorong itu kan karena dia untuk memenuhi kebutuhannya atau yang belum terpenuh, kebutuhan yang belum terpenuh, sehingga dia akan mencari, termotivasi untuk mendapatkan keseimbangan ya, kebutuhannya terpenuhi. Itu adalah drive reduction. Nah, ini contohnya ya, kita ada kebutuhan, terus motivasi ini yang memberikan keseimbangan supaya kebutuhan itu terpenuhi. Jadi motivasi ini yang akan mendorong untuk mendapatkan keseimbangan itu. Nah, kalau Morgan mirip ya, keseimbangan dan ketidakseimbangan. Jadi dia teorinya mirip-mirip juga. Jadi ada cuma penamaannya aja yang berbeda. Jadi ada keseimbangan dan ketidakseimbangan. Jadi keadaan internal seseorang itu kan dianggap sebagai tidak seimbang. Jadi karena tidak seimbang maka individu itu terdorong untuk melakukan tindakan atau perilaku untuk mencapai tujuannya. Jadi tujuan itu kalau bisa tercapai maka terjadi keseimbangan, maka dia akan puas. Itu dia. Nah, promosi kesehatan itu bagi orang sehat kita mempromosikannya akan berbeda dengan yang orang sakit. Orang sakit ini akan lebih mudah termotivasi untuk mengubah perilakunya karena kesehatan menjadi kebutuhannya. Jadi kalau udah sakit, seseorang, apalagi sakitnya sakit parah, dia kalau ditawarin untuk beli obat yang harganya paling mahal pun biasanya dia akan beli. Ya, dikasih informasi kesehatan bahwa nanti harus begini begitu, dia akan coba untuk lakukan karena dia memang sangat memerlukan kesehatan itu. Tetapi bagi yang orang yang sudah sehat, kalau dia ditawarin obat atau melakukan sesuatu, dia tidak begitu termotivasi karena memang hanya dia tidak membutuhkan saat itu. Jadi itu dah kenapa promosi kesehatan kalau kita sampaikan kepada orang yang sehat itu kurang memberikan motivasi dibandingkan dengan kalau kita menyampaikan pada orang yang sakit. Yang ketiga adalah pendekatan insentif. Pendekatan insentif ini kalau sedang pilkada kayak kemarin tuh ya biasanya sering terjadi ya. Jadi orang beri stimulus berupa uang supaya mau coblos. Ini sering sekali juga kalau di bidang kedokteran gigi, anak-anak mau cabut gigi, oke, kamu cabut gigi tapi nanti kamu dibeliin mainan, ntar kamu dibeliin es krim, ntar kamu dapat uang dan sebagainya. Itu adalah pendekatan insentif. Pendekatan insentif itu untuk mendapatkan imbalannya. Yang keempat adalah motivasi dalam promosi kesehatan dengan pendekatan arousal. Jadi ini adalah adanya suatu keyakinan bahwa seseorang itu mencoba mempertahankan level stimulasi pada aktivitas tertentu atau akan meningkatkan menurunkannya sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya gini ya, paling gampang aja. Saat sekarang kamu menginginkan bukan saat dulu waktu kamu kecil, kamu beranggapan bahwa dirimu adalah seorang princess yang suatu saat kamu menginginkan pangeran berkuda putih akan datang untuk menjemputmu dari menara di mana kamu disandra. Itu biasanya impian-impian anak-anak adil seperti itu. Nah, sekarang setelah kamu besar, kamu tidak akan berpikir lagi pangeran berkuda putih, tetapi kamu masih memikirkan tentang seorang pria yang tampan. Entah siapa itu, artis Korea kali ya sekarang ya, artis Korea yang tampan, yang menjadi idola kalian. Oke. Tapi nanti dengan bertambahnya waktu, pas di saat usia 22 tahun, kalian sudah jadi mau jadi dokter gigi, kok nggak ada pendamping ya, misalnya kayak gitu ya. Adanya cuman cowok yang mendekatimu dengan tampang biasa-biasa saja, jadi sudah tidak seperti yang kamu idamkan, pangeran berkuda putih atau artis Korea itu. Sehingga
Tadi level motivasi untuk mendapatkan cowok yang seperti impian itu akan turun sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi kalau orang tuamu sudah, ayo cepat nikah ini, kenapa nggak cepat-cepat nikah? Temanmu itu sudah punya anak, itu sudah hamil loh. Jadi justru kayak terdorong untuk segera mendapatkan, sehingga keinginan untuk mendapatkan pangeran berkuda putih atau artis Korea yang tampan itu tadi tidak terlaksana. Akhirnya ya apa yang ada lah. Yang penting baik, setia. Maunya seperti itu. Amin, insya Allah. Oke, yang berikutnya pendekatan kognitif. Ini adalah pendekatan kelima. Motivasi itu merupakan produk dari pikiran, ekspektasi, kemudian tujuan seseorang. Jadi setelah mendapatkan pengetahuan, orang itu akan memiliki, wah kalau aku begini berarti kalau gigiku ini tidak aku sikat berarti nanti gigiku akan berlubang. Nah kalau berlubang berarti sakit dong. Kalau sakit gimana ya supaya tidak sakit? Berarti aku harus menyikat gigi setiap hari. Supaya apa? Supaya tidak sakit, supaya gigiku bersih, supaya nafasku harum, supaya belakang-belakang itu panjang jadinya ya. Ya, ini ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Kalau misalnya cowoknya bilang, yang kamu kok bau mulut? Coba tengok dong gigimu ada yang bolong apa enggak? Oke ya. Ternyata di tengoknya ada yang bolong. Berarti ini motivasinya ekstrinsik dong dari orang lain, sehingga kita pengen memeriksakan gigi yang bolong tadi ke dokter gigi untuk ditambah dan sebagainya. Atau mungkin ada karang gigi. Nafasnya bau mulut kan tidak melulu ada gigi bolong. Mungkin ada karang gigi. Oke, karang gigi dibersihkan. Bisa juga lidahnya kotor. Kotor juga menyebabkan bau mulut. Bahkan bau mulutnya nggak hilang-hilang sesudah gosok. Itu adalah ekstrinsik. Kalau yang menyarankan adalah orang lain. Tetapi kalau dari diri kita sendiri, bahwa kita sendiri, itu ada intrinsik ya, dari dalam diri kita sendiri, karena kita tidak nyaman. Motivasi berperilaku sehat itu ada 3 tahap ya. Jadi ada pengetahuan yang tepat, ada motivasi. Jadi perilaku sehat itu ada pengetahuan yang tepat, ada motivasi, dan keterampilan untuk berperilaku sehat tadi. Jadi aku sampai bisa menyikat gigi sebelum tidur itu bukan karena dari dulu aku menyikat gigi sebelum tidur, tidak. Tetapi kalau dulu aku gosok gigi ada setiap mandi. Setiap mandi aku akan menyikat gigi. Jadi atau bangun tidur menyikat gigi seperti lagu anak-anak itu ya. Bukan menyikat gigi di saat sesudah makan dan sebelum tidur, bukan. Tetapi pengetahuan itu aku dapatkan kemudian, pengetahuan yang tepat bahwa menyikat gigi itu adalah untuk menghilangkan kotoran di dalam mulut atau di sela-sela gigi, sehingga yang waktu yang tepat untuk menyikat gigi adalah sesudah makan. Dan kenapa sebelum tidur kita harus menyikat gigi? Karena dalam waktu 12 jam bakteri plak itu bisa membuat proses sehingga karang gigi terbentuk, bakteri berkembang biak, lubang. Apa yang terjadi? Sehingga kalau sampai seperti itu, ya sebaiknya sebelum tidur kita akan menyikat gigi karena tidak ada aktivitas di dalam mulut kita kecuali bakteri. Jadi dalam tidur kondisi mulut kita harus bersih. Nah, itu adalah pengetahuan yang tepat. Yang itu yang memotivasi aku karena aku pernah merasakan sakit gigi. Jadi waktu kecil dulu sakit gigi. Sakit gigi kenapa? Karena malas gosok gigi. Oke, jadi itu juga akan mendukung untuk terjadinya perilaku sehat. Kemudian keterampilan menyikat giginya. Keterampilan menyikat gigi apakah dengan metode vertikal harus disikat tegak lurus, metode horizontal harus disikat secara maju mundur, ataukah yang roll? Semua metode itu ternyata sama saja.
Tapi yang penting dalam menyikat gigi itu adalah menyikat pada semua permukaan dengan rata, dan itu biasanya dilakukan dalam waktu 2 menit. Jadi kalau kamu menyikat gigi kurang dari 2 menit dengan kita kalau lengkap 32 gigi, tapi kalau belum lengkap mungkin masih baru 28 gigi. Dengan 28 gigi itu dalam waktu 1 menit itu tidak bersih. Karena sudah diteliti. Sehingga memerlukan waktu 2 menit untuk menyikat gigi supaya bersih secara keseluruhan. Menghilangkan sisa-sisa makanan. Teknik menyikatnya dari gusi ke gigi, bukannya dari gigi ke ditarik ke gusi. Jadi kalau dari gigi ditarik ke gusi itu akar gigi akan mudah terlihat. Yang seperti itu adalah keterampilan dan akan menjadi perilaku sehat yang membentuk diri kita selanjutnya. Motivasi berperilaku sehat ini menurut Elder itu ada namanya skill deficit dan performance deficit. Tidak memiliki keterampilan untuk memunculkan, jadi dia tidak terampil. Sedangkan kalau performance deficit itu pengetahuannya, sehingga dia tidak memiliki motivasi. Pengetahuannya kurang, sehingga dia tidak memiliki motivasi. Itu. Kemudian motivasi itu pendekatannya dimodifikasi melalui pemberian penguat dan pemberian sanksi. Pemberian penguat itu untuk meningkatkan perilaku, misalnya kalau kamu gosok gigi setiap hari sebelum tidur dan sesudah makan, oke, minggu depan kamu boleh nanti kita beli es krim, misalnya seperti itu ya. Atau memberikan sanksi, kamu malas gosok gigi, ya sudah, mama nggak jadi beliin kamu HP, misalnya seperti itu. Oke, tidak akan memberikan kamu game, tidak akan memberikan kamu kuota, ya anak-anak sekarang kan seperti itu ya. Oke, kuliah kita selesai dalam waktu yang singkat. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Masih ada 2 menit ya. Gimana Adisti? Waktunya masih ada, Dok. Mungkin tadi karena jaringannya keputus-putus, jadi dokter dengarnya agak singkat jadinya, Dok. Jam 9.40 selesainya, Dok. Oh my gosh. Nggih. Oh, jadi waktunya masih banyak ya. Aku tadi padahal Dok. Sorry, aku pikir waktu. Soalnya makanya tadi kayaknya dokternya dengar 40 menit, sudah saya chat soalnya di Zoom juga, Dok. Oke. Aku tidak baca karena tidak memperhatikan. Maaf karena. Nggak apa-apa, Dok, nggak apa-apa. Oke, penjelasanku kelihatannya tadi agak tergesa-gesa. Maafkan, mudah-mudahan tapi jelas ya. Jadi kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Dan kalau mungkin kalau tidak ada yang bertanya adalah kelebihan waktu untuk kalian semua untuk bisa sarapan pagi. Dok. Terima kasih, Dok. Sarapan pagi. Ya, gimana? Adisti ada yang bertanya? Belum ada, Dok. Belum ada yang raise hand soalnya, Dok. Teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silahkan di-unmute. Oke, nggak apa-apa sih kalau nggak ada yang bertanya. Aku sambil nunggu kalau misalnya ada yang bertanya, aku foto kalian ya. Di slide 1. Post. Kemudian slide 2. Slide 2 ada yang belum muncul. Ini Putu Andin. Oke, mungkin masih di belakang. Yuk, senyum. Slide 3. Slide 3. Oke, banyak yang tidak nongol. Oh my God, banyak yang tidak nongol, biarin. Oke, slide. keren. Slide 4, slide terakhir. Oke, slide terakhir juga banyak yang tidak hadir nih.
hanya ininya aja. Oke, iya, terima kasih. Terima kasih juga dokter. Sama-sama. Baiklah, kalau memang tidak ada yang ini dihadiri oleh semua, walaupun tampangnya nggak kelihatan, entah disambil apa. Tapi it's okay, bagiku tidak masalah. Yang jelas bukti kehadiran ada. Ujian ini deh ya, kalau di level mahasiswa itu mungkin berbeda dengan di level guru TK. Kalau guru TK dia benar-benar memperhatikan bagaimana anak didiknya itu berperilaku, bersikap. Tetapi kalau di level mahasiswa kadang dosen tidak peduli kamu mau ngapain, kamu bersikap apa, kamu tidak peduli. Tapi saat kuliah, tapi nanti begitu di klinik sikapmu itu ada nilainya, perilakumu itu ada nilainya. Jadi mungkin kalau di klinik akan berbeda. Baiklah, untuk semuanya kelihatannya memang tidak ada yang bertanya. Terima kasih yang sudah mengikuti dan memberikan kelas ini sudah memberikan waktu untukku untuk menyampaikan materi karena kemarin kita pemilu. Semoga pilihan kalian menang. Menang nggak? Nggak tahu ya.